Di sini beranggotakan kelompok ada Anthony Alvarez, ada Devi Novitasari, dan saya sendiri Fajar Septia, dan ada Nia Elidawati Manurung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian full costing. Metode full costing yang juga dikenal sebagai absorption costing merupakan pendekatan penentuan harga pokok produksi di mana seluruh biaya produksi, baik biaya tetap maupun variabel dibebankan ke produk. Artinya, semua elemen biaya yang terjadi selama proses produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau tetap dan variabel diserap ke dalam harga pokok. Metode ini menilai produk secara menyeluruh sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur biaya dalam full costing. Dalam metode full costing, unsur biaya yang diperhitungkan meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, dan overhead pabrik tetap. Biaya overhead tetap seperti penyusutan mesin atau gaji pengawas pabrik dibebankan kepada produk yang dihasilkan karena semua biaya dimasukkan persediaan akhir akan mencerminkan sebagai biaya tetap sampai produk tersebut terjual. Hal ini membuat full costing cocok digunakan untuk pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya pengertian variabel costing. Variabel costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produk. Dalam metode ini, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, melainkan dianggap sebagai period cost atau biaya periode yang langsung diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dengan demikian, variabel costing merupakan pendekatan yang menekankan hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur biaya dalam variabel costing. Unsur biaya dalam metode variabel costing terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung yang bersifat variabel, serta biaya overhead pabrik variabel. Sementara itu, biaya tetap seperti gaji manajer pabrik, sewa gedung, dan penyusutan peralatan produksi tidak dibebankan kepada produk, tetapi langsung diakui sebagai beban periode. Metode ini merupakan sistem yang memberikan informasi biaya yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek karena hanya memperhitungkan biaya yang berubah sesuai volume produksi. Selanjutnya ada perbedaan full costing dan variable costing. Untuk perbedaan antara metode full costing dan variable costing, yaitu terletak pada perlakuan terhadap biaya tetap. Dalam metode full costing, seluruh biaya tetap pabrik dialokasikan ke produk dan menjadi bagian dari harga pokok produksi. Sedangkan pada metode variable costing, biaya tetap diperlakukan sebagai biaya periode yang dibebankan langsung pada laporan laba rugi. Perbedaan ini menyebabkan nilai laba yang dihasilkan kedua metode bisa berbeda, tergantung pada jumlah persediaan yang masih tersisa di akhir periode. Berikutnya ada keunggulan metode full costing. Metode full costing memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh tentang total biaya produksi, karena seluruh biaya baik tetap maupun variabel diperhitungkan ke dalam produk. Full costing juga sesuai digunakan untuk laporan eksternal karena memenuhi prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau yang disingkat GAAP. Selain itu, metode ini dapat menstabilkan laba antar periode karena biaya tetap baru diakui ketika produk terjual. Kelemahan metode full costing. Kelemahan metode full costing adalah kecenderungannya menghasilkan harga pokok produksi yang lebih tinggi karena seluruh biaya tetap dialokasikan ke produk. Hal ini dapat menyebabkan harga jual menjadi kurang kompetitif. Selain itu, metode ini dapat menimbulkan distorsi laba apabila terjadi overproduksi, sebab sebagian biaya tetap akan tertahan dalam persediaan dan belum diakui sebagai beban. Akibatnya, laba periode tersebut dapat terlihat lebih tinggi dan kondisi yang sebenarnya.
Kelemahan metode variable costing. Kelemahan dari metode variable costing adalah metode ini tidak dapat digunakan untuk pelaporan eksternal karena tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan GAAP atau IFRS. Selain itu, karena biaya tetap langsung dibebankan dalam periode terjadinya, laba yang dihasilkan dapat mengalami fluktuasi tajam apabila terjadi perubahan dalam volume produksi. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membandingkan kinerja antar periode, terutama pada perusahaan dengan aktivitas produksi yang bersifat musiman. Perhitungan harga pokok produksi dengan full costing. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP menggunakan metode full costing adalah dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Misalnya, apabila biaya tetap sebesar 12 juta dan perusahaan memproduksi 100 unit barang, maka setiap unit akan menanggung biaya tetap sebesar 120.000. Dengan demikian, full costing mencerminkan total biaya produksi yang lengkap. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi dengan variable costing. Perhitungan HPP berdasarkan metode variable costing adalah dengan menjumlahkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja variabel, dan overhead variabel. Biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam HPP, melainkan diakui sebagai beban periode. Dalam laporan laba rugi, metode ini menampilkan margin kontribusi, yaitu selisih antara penjualan dan biaya variabel, yang selanjutnya dikurangi dengan total biaya tetap dan memperoleh laba bersih. Pengaruh persediaan terhadap laba. Perbedaan perlakuan terhadap biaya tetap membuat laba yang dihasilkan oleh kedua metode dapat berbeda. Ketika produksi lebih besar daripada penjualan, metode full costing menghasilkan laba lebih tinggi karena sebagian biaya tetap masih melekat pada persediaan akhir. Sebaliknya, apabila penjualan lebih besar daripada produksi, metode variable costing menunjukkan laba yang lebih tinggi karena semua biaya tetap sudah dibebankan pada periode berjalan. Selanjutnya, jurnal atas penelitian. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, relevan dengan praktek nyata UMKM. Penelitian ini menggunakan studi kasus langsung pada CJH Catering Purwakarta, sehingga hasilnya menunjukkan gambaran nyata penerapan metode full costing dan variable costing di usaha kecil menengah atau UMKM. Yang kedua, menampilkan perbandingan hasil yang konkret. Jurnal ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menyajikan hasil perhitungan harga pokok produksi dan laba berdasarkan dua metode, sehingga mudah dipahami dan aplikatif. Yang ketiga, menggunakan sumber teori yang kuat. Penulis mengutip referensi dari buku akuntansi biaya dan manajemen seperti Mulyadi tahun 2015 dan Supriyono tahun 2011 yang sudah diakui secara akademik. Kekurangan jurnalnya yaitu yang pertama, objek penelitian terbatas pada satu UKM. Hasil penelitiannya berdasarkan data dari CJH Catering sehingga belum bisa digeneralisasikan untuk semua jenis UKM di sektor lain. Yang kedua, tidak membahas faktor eksternal. Jurnal ini fokus pada perhitungan biaya tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti fluktuasi harga bahan baku, efisiensi tenaga kerja, atau kebijakan harga pasar. Yang ketiga, metode analisis masih sederhana. Penelitian hanya membandingkan hasil perhitungan tanpa melakukan uji statistik atau analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya. Sekian dari kelompok kami yang mempresentasikan tentang materi full costing dan variable costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Makasih loh. Nah,